Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu enarto akati enduri. Ampia engkar yolong yolong raja. That feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel kami Sang Jawa. Pada kesempatan kali ini edisi spesial, kami tim Sang Jawa akan mencoba mengungkap sejarah dari sisi Hoib. Tapi sebelum kita mengungkap sejarah dari sisi Hoibnya, akan saya coba terangkan dahulu dari fakta sejarah yang beredar selama ini di Indonesia. Jadi untuk konten kali ini saya coba akan mengungkap harta amanah Soekarno yang dahulu pernah menjadi bahan perbincangan, bahan perdebatan, yang asal usulnya menjadi buat mendirikan Bank Dunia atau World Bank di bawah naungan PBB, yaitu IMF atau International Monetary Fund. Jadi menurut sejarah itu dana itu berasal dari emas-emas pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Setelah di negara kita dijajah oleh negara barat sana, wabil khusus mungkin negara Belanda, itu semua emas-emas yang ada di kerajaan-kerajaan di Nusantara ini itu diambil semuanya untuk membiayai negara-negara di barat sana. Dan setelah Perang Dunia II berakhir, maka dalam catatan sejarah itu emas-emas itu yang dari Nusantara itu buat memajukan, membangkitkan dan memulihkan perekonomian di dunia dengan cara PBB mendirikan suatu badan keuangan dunia, yaitu IMF atau International Monetary Fund. Jadi itu ada beberapa negara yang dipinjamin emas-emas itu buat memulihkan keekonomian dunia setelah pasca Perang Dunia Kedua. Tapi faktanya emas-emas itu tidak bisa kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia pada zaman Presiden Soeharto, dan presiden di bawahnya seperti Soeharto juga mencoba untuk mencairkan dana amanat tersebut, tapi gagal sampai detik ini.
pada kesempatan kali ini kita bukan mau mencoba mengcross-check sejarah itu, cuman kita mau mengcross-check wahai penunggu emas yang menjaga harta warisan leluhur Nusantara itu sekarang keberadaannya di mana, dan apakah nanti suatu saat akan bisa kembali ke Nusantara kita yang tercinta ini. Untuk itu jangan lupa subscribe channel Sang Jawa, like, komen, dan share untuk mengungkap sejarah penunggu emas, penunggu gaib emas kerajaan-kerajaan Nusantara. Simak videonya. Suara yang terbuka, umurnya semakin bertambah semua. Kunci tidak bisa kemana-mana, tidak berkata dusta dan ludah. Allah, maaf ya, saya panggil ke kediaman kami. Kalau boleh tahu ini saya berbicara dengan siapa? Ada apa? Apakah benar sampean yang menjaga harta emas, khususnya dari Bank Dunia atau IMF? Ya. Mohon suaranya agak dikencangkan sedikit ya. Ya. Apakah benar sampean yang menjaga harta-harta itu, emas-emas itu? Betul. Sekarang kebenaran emas-emas itu ada di mana itu? Ada di negara mana itu? Ada di Swiss. Ada di Swiss. Kalau menurut sejarahnya itu ada 57 ton. Apakah benar itu? Betul. Dalam bentuk apa itu? Batangan emasmu ini putih. Batangan emas murni dan putih. Itu masih utuh apa udah ada berkurang jumlahnya, bagaimana? Masih utuh. Itu sejarahnya bagaimana? Kalau boleh kami tahu. Saya tidak bermaksud mengganggu sampai. Sudah dibuktikan waktu itu pencairan. Kebetulan orang ini salah satunya menyaksikan. Bercerita salah satu orangnya dari Pak Karno. Dia memegang surat amanah tersebut dan mencairkan di bank, salah satu bank negara Indonesia di sini. Dan geger saat itu Apakah berhasil? berhasil. Awalnya bisa dicairkan itu? Karena yang meminta adalah putrinya Pak Karno. Itu apa namanya? Emang bener itu berasal dari mana itu? Emas-emas itu? Itu dipinjamkan Pak Karno kepada Presiden Amerika. Saat itu sedang membutuhkan. Agak kencang suaranya sedikit ya. Saat itu sedang dibutuhkan oleh Amerika. Jadi dipinjamkan itu. Ya,
Terus apakah dalam jangka waktu itu nanti akan dikembalikan atau bagaimana? Ya, Buktinya sampai saat ini apa namanya belum. belum, karena belum saatnya. Sampean itu ada yang menugaskan menjaga itu apa tidak? Ya, ditugaskan oleh Pak Karno. Ditugaskan oleh Pak Karno. Ya, Oh berarti Pak Karno seorang apa sih? Seorang waliullah juga. ya, orang pilihan. Orang pilihan. Jadi harta-harta emas itu emang benar berasal dari negeri Indonesia ini. Betul sekali. Apakah suatu saat nanti akan bisa kembali ke Indonesia apa bagaimana? Ya, semuanya akan kembali kalau bersaatnya untuk kejayaan Nusantara. Apakah ada sosok yang dimaksud dengan sampean itu? Ya, Siapa beliau namanya? Ratu Adil. Sang Ratu Adil. Ya, Apa beliau sudah ini apa namanya ada? sudah lahir, Sudah lahir? sudah ada Sudah di ada ya. dunia ini. Berarti suatu saat apa namanya dana emas-emas itu bisa dicairkan kembali dengan atas nama Ratu Adil itu ya. Ya, Masih lama masanya? kalau di dunia kami semakin dekat, Semakin dekat. tuh tidak lama lagi. Selain itu yang sampean maksud, apakah bisa dicairkan oleh orang lain? Tidak bisa, karena bukan haknya, bukan pewarisnya. Bukan hak dan pewarisnya ya. Tuh, Yang menjaga itu ada berapa ini? miliaran, Miliaran. Dari golongan apa? bermacam-macam. Bermacam-macam. Itu yang bikin anehnya kan apa ya? Orang Indonesia itu ternyata orang yang kaya ya, mempunyai simpanan emas paling banyak di dunia. Apakah itu juga untuk cikal bakal ini ya? Bank Dunia itu ya, IMF ya. Betul. Untuk apa itu? Kenapa didirikan Bank IMF, Bank Dunia atau IMF itu? Itu adalah rekayasa mereka dari bangsa-bangsa Yahudi. Rekayasa. Ya, sebenarnya kekayaan dari Indonesia semua, dari Nusantara ini, yang berasal. Berarti semua negara itu pada intinya berhutang ya kepada negara Indonesia ya. Ya, Iya. Apa benar itu jumlahnya 57 ton itu? betul sekali. Itu cuman sebagian kecil doang apa masih banyak itu di bumi Nusantara ini? Masih banyak peninggalan Pak Karno yang belum diwujudkan. Iya, meskipun pada hakikatnya mungkin dari Gusti Allah, cuman kita sebagai negara Indonesia pemegang harta amanah itu berarti apa mengindikasikan Indonesia itu suatu saat akan menjadi negara mercusuar. Betul sekali. Tinggal menunggu kedatangannya ini ya. Ya, Sang Ratu Adil. Ada informasi lain? Saya nasihatkan jangan ada yang mudah tertipu. Banyak yang menginginkan untuk mencairkan harta Pak Karno dimanapun berada. Tapi itu semua adalah tipuan. Tidak ada yang bisa berhak mendapatkannya. Semuanya itu adalah tipuan.
dari jin, iblis semuanya. Kalau yang bukan yang hak mewarisinya tidak akan bisa. Karena kami akan memeranginya, penjaganya semuanya. Apakah ada hubungannya dengan apa ya? Ratu Adil dengan sang yang dicahaya nirwana tersebut apa tidak? Hubungannya Betul, dengan harta-harta itu. betul sekali. Apa hubungannya? Karena sang Ratu Adil itu sedang dididik sama beliau, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Nusantara. Berarti masanya tidak lama lagi ya? Tidak lama lagi. Berarti nanti emas-emas itu bisa balik ke tanah pertiwi ini ya? Bisa. Kami siap membalikan kalau sudah diminta, sudah waktunya. Berarti harta itu masih tersimpan dengan aman ya? Masih tersimpan. Iya, makanya yang saya tahu itu apa ya? Adanya pembuatan uang itu kan ada jam